Sehat Bu Desi? Coba aku telepon Mbak Jen Mbak Tantri ya. Ya, bentar ya, aku keluar dulu ya. Orang pada semua, aku yang kenapa? Selamat setelah ketemu ya, Dek. Olahraga lancar nih, Dek. Ya, Mbak Rini di rumah aja. Soalnya lancar nih, kayaknya bilangnya keliling kompleks. Bagus. Itu juga nggak tiap hari. Gymnya masih tutup ya, Mbak Rini ya? Tutup, Dek. Nggak berani juga. Apa itu? Mallnya udah buka kan? Belum. Masih belum. Baru yang di bawah aja itu supermarket. Supermarket farmasi gitu ya? Ya, masih kayaknya gitu minggu depan kayaknya udah mulai dibuka satu-satu. Di mana itu? 15. Ya, 16. Oh, 16. Oh, Jakarta 18 ya? 15. Kayak ada pagi. Berarti gymnya buka juga dong? Gymnya kayaknya Juni. Oh, masih lama. Kirain barengan sama mall. Ya, tingginya sih bilangnya Juli, tapi kalau dari pemerintah, dari kasihnya bisa, kan sudah tidak pakai darah yang kalau indoor kan masih belum boleh, yang outdoor boleh. Olahraganya. Ada kan. Masalahnya kan indoor ini kan rame, pasti mereka ini pegang-pegang. Apalagi gym ya, keringat-keringat kita. Sini aja, Mbak Rini kalau lagi Mafia tuh. Ya, yoga di rumah aja, Des. Iya, kan ada di YouTube. Sama kakak yoga di rumah lagi. Kalau malah olahraga kalau malah sama olahraga tadi ya olahraga dulu. Habis makan udah gitu ya. Ngomong aja ya, lagi senam muka. Iya, sebentar itu, biar nggak itu. Nggak bengkak giginya. Ya, oh, udah kebiasaan olahraga kan jarang jadi ini kan. Jadi gampang marah. Cuman kadang kalau di rumah masak, makanannya udah selesai semua makanannya. Udah jadi semua, jadi makan. Hari ini masak jam 8 udah selesai semua. Pagi-pagi udah statusnya udah jadi. Aku kan habis itu udah mulai nggak bisa diam ya. Iya, itu yang bermanfaat ya, masak. Iya, itu baru olahraga. Jadi pada rumah dia. Nah, Tete ini suka naik sepeda kan? Masih? Itu Mbak Rini itu Mbak Tantri lagi di rumah sakit, katanya lemaknya kambuh. Oh, Mbak Jenny juga nggak? Oh, Mbak Jenny udah Yosi telepon, mungkin tak lagi kolak kali, belum diangkat tadi teleponnya. Oh ya, kalau gitu kan ada dua, Pak Ustadz, mau duanya Pak Ustadz lanjut. Oke, ya. Yang lain mah buat aja. Langsung ini? Langsung Ya, apa? Pak Ustadz. Langsung ya? Ya udah. Ya. Pakai MC apa enggak ini? Biasa pakai MC orang? Langsung. Kali pakai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu solihah sekolah Victory Plus, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan ada pepatah Arab yang mengatakan, man kasur kalamu kasur khalauhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Dalam banyak acara kita ini yang banyak ngomongnya saya. Berarti saya banyak salahnya. Karenanya saya mohon maaf lahir dan batin. Tapi biasanya jamaah nyeletuk juga. Kalau Ustadz nggak ngomong lebih salah lagi. Ya sudahlah, yang penting kita udah saling memaafkan ya. 00, mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kali ini kita insya Allah akan mencoba membahas tentang istiqomah. Istiqomah ini seringkali secara umum diterjemahkan dengan konsisten. Konsisten, ajak, continue, terus-menerus. Itu istiqomah. Sebenarnya kata istiqomah ini asal katanya itu dari kata koma. Koma itu kalau secara bahasa seringkali diterjemahkan dengan berdiri. Orang-orang Arab itu kalau, ini orang-orang Arab ya, kalau menyebut atau mengerjakan sesuatu itu dengan istilah koma, itu artinya mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Itu orang Arab. Jadi saya ulang, orang Arab itu kalau mengerjakan sesuatu, saya ulang, kalau dia mengerjakan sesuatu dengan redaksi koma, itu artinya dia mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Sambil contoh misalnya perintah sholat, itu aqimus sholah. Aqimus sholah itu dari kata aqoma yuqimu, asal katanya koma, itu seringkali dimaknai dengan tegakkanlah sholat. Karena memang koma tadi artinya berdiri. Jadi aqoma yuqimu, aqimu itu seringkali diterjemahkan dengan tegakkanlah sholat. Itu artinya kerjakanlah sholat itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Makanya terus kemudian seorang suami yang baik dalam Al-Quran disebut dengan qawwam. Qawwam di surah An-Nisa ayat 34. Allah menyebut suami yang baik itu dengan istilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah qawwam. Jadi laki-laki yang atau suami yang baik bagi istrinya itu adalah qawwam, yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus-menerus. Itu namanya qawwam. Oleh karenanya kemudian kata qama ini ada ziyadah yang akhirnya membentuk kata istaqama. Istaqama itu dari kata istaqwama aslinya. Istaqwama, istaqama, sehingga membentuk kata istiqomah. Karena istaqwama itu kan huruf waw itu kalau dalam bahasa Arab itu huruf illat ya, harful illah. Itu nggak bisa menerima tanda baca atau harokat. Sehingga kemudian harokatnya itu dipindah ke huruf sesudahnya.
sehingga menjadi istaqauma. Nah, fathah itu cocoknya bukan dengan waw tapi dengan alif. Maka waw dirubah menjadi alif menjadi istaqoma. Istaqoma yastaqimu istiqamat. Istiqamatan itu artinya adalah tadi konsisten, acet, continue, terus menerus. Di dalam Islam, istiqomah itu bukan berarti lurus, gak ada bengkoknya, bukan. Dalam Islam, istiqomah itu bukan gak ada putus-putusnya, bukan. Istiqomah itu kalau dalam Islam, itu mungkin saja seseorang itu putus, tapi yang penting segera disambung. Mungkin saja seseorang itu bengkok, tapi cepat lurus lagi. Mungkin saja seseorang itu kotor, tapi cepat mandi lagi. Mungkin saja seseorang itu jatuh, tapi bangun lagi. Makanya di dalam pembahasan-pembahasan tentang Islam itu akan selalu ada pembahasan tentang masalah futur. Futur itu mewales. Jadi mewales. Artinya apa? Seseorang itu sangat mungkin secara fitrah itu dia itu mewales tadi itu. Sehingga pada saat mewales itu ada keadaan di mana manusia itu mungkin tidak segiat sebelumnya. Maka tadi, malas itu fitrah. Tapi jangan diperturutkan. Bahwa gara-gara malas kemudian ada yang terkurangkan, itu nggak jadi soal. Yang penting kalau putus segera disambung, kalau bengkok segera diluruskan, kalau kotor segera mandi, kalau jatuh segera bangun. Kita ambil contoh misalnya, ini contoh sederhana saja. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ini kita bicara yang bengkok dulu ya. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Bahkan Nabi menegaskan tentang kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti potensial berbuat salah, yang juga berarti berbuat dosa. Tapi lihat kemudian wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Makanya yang terpenting itu ya segera taubatnya itu. Bahwa kita salah ya kita manusia, kita bukan malaikat. Tapi jangan terus kita larut dalam kesalahan itu dan tidak bertobat kepada Allah. Yang terpenting bagaimana kemudian kita begitu kita berbuat salah, kita segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah terus kemudian bahkan ketika Allah bicara tentang ciri orang yang bertakwa di surah Ali Imran ayat 135 itu. Di antara ciri orang yang bertakwa itu siapa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji, kalau kata Syekh Al-Baruzi rahimahullah rahmatan wasi'atan, perbuatan keji yang dimaksud itu dosa besar. Ada yang memaknai fahisha itu dengan zina dan macam-macam. Intinya satulah dosa besar. Artinya ternyata orang yang bertakwa, yang Allah cintai, yang Allah muliakan itu juga sangat mungkin berbuat dosa besar, sangat mungkin. Karena kata Allah di antara ciri orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila dia berbuat dosa besar, artinya ada kemungkinan aw dzalamu anfusahum walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Artinya dia berbuat dosa yang berdampak buruk untuk dirinya sendiri. Lihat, berarti orang yang bertakwa juga mungkin berbuat dosa. Tapi ingat, orang yang bertakwa itu kata Allah, dzakarullaha. Maka begitu dia berbuat dosa, dia akan ingat akan Allah dan segera meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi yang terpenting itu segera kembali ke jalan Allahnya itu, segera bertaubatnya itu yang penting. Makanya terus kemudian saya ulang, istiqomah itu bukan nggak ada bengkoknya. Sebagai manusia biasa mungkin kita bengkok, tapi yang terpenting adalah bagaimana setelah bengkok segera diluruskan kembali. Itu yang tidak kalah pentingnya. Terus kemudian tadi dikatakan bukan nggak ada putus-putusnya. Tadi sempat saya singgung terkait dengan futur tadi atau mual tadi itu, mewales. Ya, namanya manusia kadang ada males-malesnya.
Makanya terus kemudian yang terpenting itu bagaimana ketika kita malas itu jangan sampai putus terlalu lama, tapi segera disambung. Kalau bahasanya Nabi itu begini, mengajari para sahabat untuk istiqomah. Siapa yang punya kebiasaan berbuat baik di waktu malam, kok tidak bisa mengerjakan di waktu malam, hendaklah dia mengerjakannya di waktu pagi. Itu sama saja pahalanya, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sempat barang siapa yang punya kebiasaan berbuat baik di waktu pagi, kemudian dia tidak bisa mengerjakan di waktu pagi, silakan dikerjakan di waktu siang harinya misalnya, atau sore harinya. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai putus terlalu lama. Ini contoh ya. Misalnya ibu-ibu punya kebiasaan sholat malam. Suatu saat namanya manusia lagi mual, lagi muales, nggak sholat malam. Oke lah, nggak apa-apa. Nggak wajib. Tapi dikompensasi besoknya, sholat duha misalnya. Itu seperti itu. Ibu-ibu punya kebiasaan zikir pagi dan sore. Suatu saat lagi males misalnya, akhirnya nggak zikir pagi atau yang petang juga tidak zikir. Nah, pas agak siangan dikit lagi mau zikir, tidak apa-apa, baca di waktu siang itu tidak ada masalah. Makanya kalau suatu saat misalnya kita lagi males, itu kalau bisa jangan terlalu lama, putusnya itu jangan terlalu lama, karena takutnya kalau terlalu lama nanti nggak nyambung lagi. Karena kapan hari itu ada jamaah di bukan Kemang SPP tapi Kemang 2 sana. Nah, itu ibu itu nanya ke saya, Ustadz, suami saya hijrah dari tahun 2016. Nanyanya itu 2019 ke saya. 2020 bahkan mungkin, awal-awal itu. Ya, saya bilang bagus. Berarti sudah 4 tahun beliau hijrah. Saya bilang. Terus kemudian, tapi suami saya lagi ngalami futur nih Ustadz. Lagi mengalami penyakit mual tadi, memuales itu. Masalahnya, beliau ini menurutkan rasa malasnya ini sampai berlangsung kurang lebih 3 atau 4 bulan. Nah, itu masalahnya. Kata si istri, sampai kadang suaminya itu bahkan meninggalkan sholat wajib. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau dipeturutkan begitu. Jadi yang betul itu, ketika kita sedang terhinggapi rasa malas, yang malas itu adalah merupakan fitrah, maka hendaklah kita mengatakan, oke, nyatanya saya memang lagi malas, tapi ini tidak boleh lama-lama, harus segera disambung. Itu seperti itu. Saya pernah tanya orang, Ustadz, kalau Ustadz lagi malas baca Quran, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah, saya bilang, insya Allah saya tetap baca Quran sambil malas, saya bilang itu. Kalau Ustadz lagi malas sholat malam, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah ya, insya Allah ini. Saya tetap berusaha untuk sholat malam, tapi sambil malas, saya bilang. Nah, terus kalau Ustadz malas belajar, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah ini, saya tetap belajar, tapi sambil malas. Ya, memang tidak sebanyak kalau kita nggak malas baca Qur'annya. Baca bukunya, buka bukunya juga tidak sebanyak kalau kita lagi tidak malas. Sholat malamnya juga rokaatnya atau panjangnya surahnya juga tidak seperti kalau kita lagi nggak malas. Tapi paling nggak kita telah berusaha untuk tidak putus gitu. Atau kalaupun putus segera disambung tadi itu. Biar kita tidak terlena untuk meninggalkan kebaikan yang biasa kita perbuat. Itu seperti itu. Nah, proses berjuang untuk yang bengkok segera diluruskan, yang putus segera disambung, itu kan bagian dari apa yang disebut dengan mujahadah. Yaitu perjuangan ya, perjuangan untuk terus nyambung dalam kebaikan tadi itu. Nah, orang-orang yang mau bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang untuk mendekat kepada Allah dengan cara-cara tadi, ya pokoknya putus segera sambung, bengkok segera diluruskan semampu mungkin, itu akan pada akhirnya dibantu oleh Allah untuk sampai kepada Allah itu dengan selamat. Sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69 itu.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada kami, maka sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Jadi orang-orang yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah, maka Allah akan melihat mujahadahnya itu untuk kemudian Allah bantu yang bersangkutan guna sampai kepada Allah dengan selamat. Asalkan kita mau bermujahadah. Makanya dalam konsep istiqomah tadi, ada bengkok segera diluruskan, ada putus segera disambung. Nah, termasuk tadi yang saya katakan, kalau jatuh ya segera bangun. Namanya manusia. Ada orang yang berkata begini, keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Saya sering sampaikan di banyak majelis saya, itu keledai. Keledai memang nggak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali, itu keledai. Tapi kan kita bukan keledai, kita manusia. Kita bisa jatuh pada lubang yang sama, itu tidak hanya 2 kali, berkali-kali bisa. Karena kita manusia. Karena manusia itu, kalau kata Qur'annya, kalau sudah 2 blek, itu 2 bleknya itu bisa melebihi binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan bisa lebih bejat lagi daripada binatang. Itu manusia. Bahkan kalau kata Syekh Syariah Sakati, beliau mengatakan manusia itu bisa lebih parah daripada iblis. Kenapa? Ya, iblis itu sesesat-sesatnya iblis tidak pernah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi manusia yang mengaku sebagai Tuhan itu banyak. Makanya terus kemudian kalau kita pakai teori tentang keledai tadi, beda dengan teori kita manusia. Jadi kita ini bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali, itu bisa. Nah, rumusnya sederhana saja sebenarnya rumusnya itu. Pada saat, nah ini saya ulang ya, kita terjatuh, yang penting itu segera bangun. Pada saat kita kotor ya segera mandi. Ini yang sering saya bilang rumusnya. Ini rumus dari sebagian para ulama kita yang mengatakan, jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Saya ulang ya, jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Nah, ini kalau pakai teori orang tukang sapu itu, ketika dia menyapu, itu dengan kesadaran penuh bahwa nanti lantai yang disapu itu akan kotor lagi, halaman yang dia sapu nanti akan kotor lagi. Tapi kenapa dia terus menyapu? Karena dia butuh bersih. Kita ini butuh bersih. Makanya dia terus menyapu. Kita ini mandi. Dengan keyakinan nanti sore dekil lagi. Atau besok pagi dekil lagi. Tapi kenapa kita terus mandi? Karena kita ini butuh bersih. Hari ini kita baik. Sholat, dzikir, baca Quran. Sangat mungkin loh nanti kita ternodai dengan dosa, itu sangat mungkin. Karena kita manusia. Tapi kenapa kita sholat lagi, wudhu lagi, istighfar lagi, baca Quran? Karena kita ini butuh bersih. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Memang idealnya, ini idealnya ya, begitu taubat berhenti. Kalau kita bisa seperti itu bagus, dan itu Masya Allah luar biasa. Tapi saya ulang ya, fakta di lapangan. Sebagian orang itu masih terjebak pada kondisi di mana dia belum bisa meninggalkan. Entah karena sistem, entah karena dominasi nafsu dan syahwat, entah karena kepentingan nafsu dan syahwatnya, atau apapun lah terserah. Tapi yang terpenting tadi itu, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Dan Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dan betul-betul berhenti, dan siapa yang minta ampun kepada Allah ingin berhenti tapi tidak mampu. Dan Allah juga tahu siapa yang bertobat kepada Allah dengan pura-pura. Semua diketahui oleh Allah. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dengan komitmen dalam hati kita ini mau untuk berhenti, tapi mungkin sebagian kita masih belum mampu.
Dan ada saatnya insya Allah Allah akan buat dia betul-betul bisa berhenti dari perbuatan maksiat itu. Saya sering sampaikan contoh ini contoh sederhana saja sebenarnya. Ini tolong jangan dijawab, karena kalau dijawab nanti ketahuan belangnya. Ada nggak perbuatan dosa yang 10 atau 20 tahun yang lalu kita ini bukan cuman senang mengerjakannya, bahkan asyik sekali kita mengerjakannya. Sampai-sampai kita berkata, ini gue banget nih, ini gue banget. Seolah-olah kita tidak akan bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Tapi sekarang, saat ini, kalau kita ingat perbuatan maksiat itu, kita malu. Bahkan sebagian kita merasa jijik misalnya. Nah, saya mau sampaikan begini. Kalau perbuatan maksiat yang 10 atau 20 tahun yang lalu kita bisa bersikap demikian saat ini, maka sangat mungkin juga perbuatan maksiat yang mungkin masih dan sedang terjadi pada kita saat ini, karena istighfar dan tobat kita, ada saatnya di mana kita juga akan dibuat mau dan mampu oleh Allah untuk meninggalkannya, bahkan jijik terhadapnya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam konsep ini, ya tadi, kalau jatuh segera bangun, kotor ya mandi. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat dalam hal ini. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian tadi dikatakan bahwa istiqomah. Saya ulang ya, istiqomah tadi itu tidak harus lurus terus, tidak harus lurus. Kadang ada bengkoknya, yang penting segera lurus. Bukan berarti nggak ada putusnya, yang penting segera disambung. Bukan berarti terus kemudian nggak ada jatuh-jatuhnya, nggak ada kotor-kotornya. Yang penting bagaimana kita begitu jatuh segera bangun, kotor ya segera mandi. Itu terus begitu. Nah, ini sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam makalah beliau. Beliau mengatakan, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Kalau bisa sambil berlari-berlari. Misalnya ini, mumpung lagi rajin-rajinnya, sehari 5 juz baca Quran. Bukan 5 juz jambu, juz apukat itu bukan. Maksudnya 5 juz Quran maksud saya. Jadi karena mumpung lagi semangat nih. Sholat tahajudnya dan witirnya tiap malam misalnya sekian belas rokaat atau sekian puluh dan witirnya diganjilkan rokaat misalnya. Silakan, mumpung semangat. Itu kalau bisa lari itu. Mumpung kita diberi kekayaan yang lebih oleh Allah. Dan Allah hadirkan sifat dermawan dalam diri kita. Berbagi pada sebanyak-banyaknya orang. Berbagi ke banyak tempat kebaikan yang produktif kebaikannya misalnya. Itu lakukan mumpung. Nah, itu mumpung bisa lari itu. Kata Imam Syafi'i, kalau nggak bisa lari ya jalan kaki lah, kata beliau. Kalau nggak bisa lari ya jalan kaki. Ya tadi, ada saatnya di mana sebagian kita ini kan kemampuan terbatas. Atau kemauan juga terbatas kadang. Ya apalagi kena penyakit mual tadi itu, muales tadi. Ya sudah, kalau nggak bisa lari jalan. Yang penting terus jalan, jangan berhenti katanya. Bahkan kata beliau, andaikan sambil ngesot pun lakukan. Yang penting jangan berhenti, apalagi balik badan. Jadi perjalanan menuju kepada Allah itu jangan berhenti. Apalagi terus balik badan mutung. Jangan sampai. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jalan menuju kepada Allah walaupun sambil ngesot-ngesot. Artinya berat gitu ya. Udah bismillah jalan aja terus. Ya tadi, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jadi jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Nah, jangan sampai kita terprovokasi oleh bisikan iblis yang membuat kita berhenti dari tobat dengan mengatakan, wah kamu itu tobat kumat lagi. Udah nanti aja tobatnya nunggu tua. Salah. Iya kalau kita sampai usia tua. Kalau enggak bagaimana? Iya kalau kita sampai usia tua. Kalau enggak bagaimana? Jadi mending ya tadi, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Nah makanya saya ulang ya, konsep istiqomah dalam Islam itu adalah istiqomah yang disesuaikan dengan fitrah manusia. Dengan segala kemungkinan salahnya, dengan segala kemungkinan muncul sifat malasnya,
Nah, yang terpenting tadi saya ulang, begitu bengkok segera diluruskan, begitu jatuh segera bangun, kalaupun kotor ya segera mandi, putus segera disambung. Itu rumusnya. Dan jangan khawatir kalau kita mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, maka Allah akan bantu kita untuk sampai kepadanya dengan selamat, insya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah tadi. Nah, karena memang orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang ajak continue di jalan Allah itu dia akan dikawal oleh para malaikat-malaikat Allah, sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran, diantaranya di surah ke-41, surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41, ayatnya ayat 30 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi juga berkeyakinan. Apa keyakinannya? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, yang mengatur hidup dan rizki kami serta masa depan kami semuanya Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia konsisten, ajak, continue, terus menerus dalam keyakinannya itu. Artinya dia berusaha berjuang untuk konsisten dengan keyakinannya itu. Maka kalau dia berusaha untuk konsisten istiqomah dengan keyakinannya itu, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Artinya dia berusaha untuk istiqomah di jalan Allah tadi itu, untuk terus menuju kepada Allah dengan keyakinan penuh, karena Rabbunallah, Tuhannya adalah Allah, dan dia yakin dengan keyakinan Rabbunallah itu. Kalau dia konsisten dengan keyakinan Rabbunallah itu, maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun kepadanya malaikat dalam jumlah yang besar. Di tatanazzal itu turunnya langsung, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Jadi akan turun malaikat kepadanya dalam jumlah yang besar. Dan malaikat itu akan membesarkan hatinya sambil berkata, alla takhafu wala tahzanun. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Jadi orang-orang itu kalau istiqomah, kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, kalau mencoba istiqomah dengan keyakinan Rabbunallah, terus kita mencoba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mentaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah semampu kita tadi itu. Dan kita mencoba untuk istiqomah dengan keyakinan kita tadi tentang Rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, yang memelihara kami adalah Allah, tujuan kami adalah Allah. Mencoba untuk istiqomah di situ itu. Maka kita akan dibesarkan hati kita oleh para malaikat, di mana malaikat akan selalu membisikkan dalam hati kita, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Wallahu a'lam ya. Saya nggak tahu, ibu-ibu pernah nggak ngalami kondisi begini. Jadi dulu ketika kita belum belajar agama, ketika punya masalah, begitu sedih aja udah sedih, stres, kayak orang nggak punya pegangan aja. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saat ini, begitu kita sudah belajar agama, kita lebih punya kelengkapan imani. Nah, itulah kiranya bisikan malaikat yang menenangkan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini sering saya sampaikan ya, contoh misalnya. Ada orang punya masalah. Sedih, namanya orang kan punya masalah, sedih. Kalau dia hanya punya sedih, ya sudah sedih aja yang terjadi. Ya, baper, mudah terbawa perasaan, sumu, susah move on, misalnya. Pokoknya parah lah istilahnya gitu. Kenapa? Karena dia hanya punya sedih. Tapi orang-orang yang dikawal oleh malaikat ini, yang di dalam dirinya ada keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dalam keyakinannya terhadap Allah, tentang Rabbunallah tadi itu, tentu akan dikawal oleh malaikat dengan kelengkapan-kelengkapan imani, seperti sabar, syukur, tawakal, dan seterusnya. Sehingga ketika dia sedih, pernah nggak ngalamin gini? Tiba-tiba sabar kita itu bicara. Yang notabene tadi, bisikan malaikat itu sebenarnya. Atas perintah Allah.
Apa kata sabar kita? Karena kita udah mulai punya sabar dalam hati kita. Terus kamu mau ngapain? Mau sedih terus begini, nggak produktif. Apa terus kalau kamu sedih begini lantas kemudian masalah kamu selesai? Apa kalau kamu sedih begini kalau sakit terus sembuh, kalau punya utang terus lunas? Atau kalau jomblo terus dapat jodoh? Misalnya. Jadi enggak toh? Ya, jadi artinya ya daripada kamu larut dalam kesedihan, mending kamu sabar. Itu kata malaikat dengan kelengkapan sabar yang Allah berikan kepada diri kita, dalam hati kita. Sehingga kita menjadi lebih kuat kemudian. Oh iya ya, mending saya sabar. Mending saya sabar. Dan kalau saya sabar, saya lebih dekat dengan pertolongan Allah. Udah begitu, nanti syukur kita juga bicara. Yang tadi saya bilang itu bisikan malaikat atas perintah Allah. Melalui kelengkapan imani yang namanya syukur. Kata syukur itu gini, kata syukur yang ada dalam hati kita. Udah syukuri aja lah. Kamu itu masih mending, syukur. Kamu itu masih mending. Kamu itu masih mending. Walaupun kamu lagi ada masalah, tapi kamu masih punya suami yang peduli. Kamu masih punya pasangan yang peduli maksud saya. Kamu masih punya orang tua yang peduli, kamu masih punya saudara yang peduli, kamu masih punya teman-teman yang peduli. Artinya apa? Artinya kamu bersyukur dong pada Allah. Akhirnya lebih tenang lagi. Yang tadinya sabar jadi lebih tenang lagi, menjadi syukur. Terus nanti ada tawakal juga bicara dalam diri kita. Ya melalui bisikan malaikat tadi itu. Sebagai bentuk kelengkapan imani ada tawakal dalam diri kita. Kata tawakal, kamu stres mikir hidup kamu ya percuma. Wong hidup ini ada yang ngatur. Siapa? Allah. Berpikir itu boleh. Kalau kata bahasa orang tawakal gitu, berpikir itu boleh, tapi stres jangan. Karena hidup ini ada yang ngatur. Siapa? Allah. Serahkan saja pada yang ngatur. Siapa? Allah. Karena dengan kita menyerahkan semua masalah kita kepada Allah dengan sepenuhnya dalam hati kita, maka kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Sehingga kita nggak sampai stres tadi, nggak sampai judek, nggak sampai gendeng itulah. Kenapa demikian? Dikarenakan kita ini sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Makanya terus kemudian saya ulang sekali lagi. Orang itu kalau punya keistiqomahan akan Rabbunallah tadi itu, hadiahnya itu Allah akan kirim kepada kita malaikat dalam jumlah yang besar. Yang diantara tugas malaikat itu menghibur hati kita untuk jangan takut dan jangan sedih. Dengan kelengkapan-kelengkapan imani dalam diri kita tadi itu. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita istiqomah, terus berusaha untuk di jalan Allah semampu kita tadi, walaupun mungkin naik turun ya. Naik turun tadi, mungkin ada putus, habis segera disambung, jatuh, segera bangun lagi, kotor, segera mandi lagi, bengkok, segera diluruskan. Dengan segala kepontal-pontalnya kita lah, kepontang-pantingnya kita, keplanting-plantingnya kita, namanya manusia kan kita ini. Tapi kita udah berusaha ya, kalau bisa lari, udah bisa lari ya jalan. Sambil ngesot pun yang penting kita terus berusaha di jalan Allah. Semampu kita. Kita berusaha untuk terus bertobat, walaupun mungkin masih banyak maksiat. Terus bertobat sampai bosan maksiat. Terus gitu. Kalau kita terus berusaha untuk istiqomah di jalan Allah hingga kita menghadap Allah, kalau kita istiqomah dengan keyakinan kita akan Rabbunallah hingga kita menghadap Allah dengan segala tadi kepontal-pontal, kepontang-pantingnya tadi itu, maka malaikat yang mendampingi kita dari sejak awal tadi akan menghibur kita saat kita menjelang mati, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat tadi? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang ada di surah ke-41 ayat 30 tadi ya. Anda nggak usah takut, Anda nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Anda dijamin masuk surga. Jadi Anda dijamin masuk surga. Jadi ujung perjalanan kita, kalau kita mencoba untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah menjadikan Allah sebagai tujuan kita dalam kehidupan kita, maka insya Allah ujung perjalanan kita itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surga.
Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kalau kita bicara terkait dengan istiqomah, yang hendak kita istiqomahkan terkait dengan Ramadan, ini kan kajian istiqomah ini kan kita kaitkan dengan bagaimana kita mengistiqomahkan spirit Ramadan di luar bulan Ramadan. Saya mau sampaikan begini, mungkin saya nggak perlulah ngajari Anda untuk istiqomah puasa ya, karena saya tahu kita semua ini kan tukang makan, jadi walaupun nanti insya Allah tetap ada yang ahli puasa, saya yakin tetap ada yang ahli puasa. Apalagi kalau nanti kajian Jumat sudah mulai aktif kan, mungkin ada yang agak sering traktir saya kopi, yang itu lain bab. Tapi terlepas dari itu, saya mungkin tidak akan ajari Anda untuk bagaimana istiqomah sholat malam, karena semua kita sudah ngerti lah tentang puasa, sholat malam dan seterusnya. Tapi saya mau sampaikan tentang ada spirit Ramadan yang mungkin di luar ketentuan tentang tadi sholat malam, puasa, saum, dan lain-lain, tadarus Al-Quran. Selain dari itu yang Anda insya Allah udah paham semua. Artinya nggak usah saya ajari pun Anda insya Allah sudah puasa, nggak usah saya ajari pun insya Allah jenengan ya tadarus Al-Quran atau baca Quran, terus nggak usah saya ajari pun jenengan insya Allah juga sholat malam. Jadi nggak usah saya ajari pun pasti sudah sholat malam. Nah, tapi ada spirit-spirit Ramadan yang menurut saya perlu kita istiqomahkan untuk kita mujahadai lah, supaya kita ini bisa istiqomah dalam spirit Ramadan itu. Apa itu? Di antaranya ya, selain dari yang tadi saya sebutkan, yang di antaranya adalah spirit kejujuran misalnya. Spirit apa? Kejujuran. Karena selama bulan Ramadan, kita ini dilatih untuk berlaku jujur karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang menuntut adanya kejujuran. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang menuntut adanya kejujuran. Kita tidak tahu seseorang itu puasa atau tidak, karena yang tahu dia puasa atau tidak itu cuma Allah dan pelakunya itu. Jadi tidak ada yang tahu seseorang itu puasa atau tidak kecuali Allah dan pelakunya itu. Jadi kita nggak tahu apakah orang itu puasa atau tidak. Nah, makanya seseorang bisa saja mengaku-ngaku berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Berkumur-kumur sambil ngelak, nyuri-nyuri menelan air juga bisa. Dan orang nggak ada yang tahu. Kita kepergok, sedang makan di siang hari. Kalau perempuan enak, tinggal ngelak, oh saya lagi dapat. Kalau laki-laki tinggal ngelak mengatakan, aduh, astagfirullah saya lupa. Bisa begitu. Jadi ibadah puasa ini memang ibadah yang menuntut adanya kejujuran. Maka selama sebulan penuh terkait dengan ibadah puasa ini kita dilatih untuk berlaku jujur. Kita bahkan tidak berani korupsi waktu untuk sahur, untuk berbuka. Itu kita tidak berani. 1 detik pun kita tidak berani korupsi waktu itu. Tapi kita berusaha untuk konsisten tadi, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kemudian diharapkan spirit kejujuran itu terus berlangsung setelah Ramadan ini. Karena saya sering sampaikan di banyak tempat bahwa seorang Muslim itu dia harus jujur pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim itu harus jujur kepada diri sendiri. Dan seorang Muslim itu juga harus jujur pada sesama. Jadi pertama harus jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua jujur pada diri sendiri, dan yang ketiga jujur pada sesama. Ini mesti kita jaga keistiqomahan jujur ini hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, ayatnya itu ayat 15. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia juga mau berjuang, berjihad dengan harta dan diri mereka di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menuntut bagi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau dia jujur dalam imannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu, maka harus dibuktikan dengan jihad, dengan berjuang dengan harta dan dirinya di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita sederhanakan gini, ada nggak di dalam harta kita agenda untuk fisabilillah? Ada nggak agenda untuk masjid, musola, majelis taklim, fuqara masakin, anak yatim, karib kerabat? Ada nggak agenda untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mertua kita misalnya? Nah, kalau ada semua agenda-agenda kebaikan itu, bersyukurlah pada Allah. Berarti kita telah mencoba untuk berjuang. Kita telah berusaha untuk berlaku jujur kepada Allah dengan harta kita. Tapi rupanya nggak cukup hanya dengan harta. Allah tuntut diri kita untuk juga ikut terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau bahasa sederhananya, jangan cuma uangnya yang sampai masjid. Orangnya juga sampai masjid. Jangan cuma uangnya masuk kas majelis taklim, tapi orangnya juga duduk di majelis taklim. Jadi libatkan diri kita juga dalam aksi-aksi kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya melibatkan diri kita dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, berarti kita telah berlaku jujur dalam Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus jujur pada diri sendiri. Ini juga mesti kita istiqomahkan. Jujur pada diri sendiri ini sering saya sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Au kama qala thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Di antaranya adalah al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku jujur pada diri sendiri. Wa badrul salam lil alam, dan menebar salam ke seluruh alam. Dan yang ketiga, wal infaqu minal iftiqar, dan mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, jadi jujur pada diri sendiri itu bagian dari kesempurnaan iman. Makanya seorang muslim itu hendaklah dia tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu. Jadi tidak boleh malu berkata, maaf saya tidak tahu, nanti saya akan belajar lagi. Ini menjadi sangat penting, terutama kalau dalam masalah agama. Oke lah, kalau kita sok tahu dalam masalah masak-memasak, mungkin bantet lah ya. Atau mau bikin rawon jadinya semur misalnya. Karena kita nggak tahu ilmunya tadi. Karena sok tahu dalam masalah masak-memasak. Dalam masalah elektronik, kalau kita sok tahu mungkin konslet lah. Tapi kalau dalam masalah agama, kita sampai sok tahu, itu dampaknya itu luar biasa. Bisa menjadikan seseorang itu kafir, musyrik, bahkan ujungnya masuk neraka lah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya hendaklah orang yang berilmu itu tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu. Nah, itu tidak boleh malu. Nanti saya mau belajar lagi insya Allah. Nah, itu tidak boleh malu berkata seperti itu. Terus kemudian hendaklah seorang itu kalau memang jujur pada diri sendiri juga tidak malu berkata, maaf saya salah, insya Allah saya mau belajar lagi nanti. Ya, insya Allah akan saya perbaiki, maaf saya salah, nanti insya Allah akan saya perbaiki lagi. Itu dalam pandangan Islam, orang seperti itu mulia sekali. Daripada berbuat salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Seperti Allah gambarkan tentang sikap orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi berbuat salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Orang-orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan, iblis seneng banget. Kenapa iblis kok seneng banget? Ya, karena orang seperti ini sulit, bukan cuma sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Kenapa? Karena jangankan bertobat, mau dia nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Itu seperti itu. Terus kemudian yang ketiga tadi, yaitu jujur pada sesama. Jujur pada sesama didasarkan kepada sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Wa kama qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bai'ihima." Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh jadi atau tidak jadi transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, maka Allah akan berkahi transaksinya. Tapi kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, maka Allah akan cabut keberkahannya. Makanya hati-hati kalau kita bermuamalah, jangan sampai ada dusta di antara kita. Karena kalau ada kebohongan, itu bisa nggak barokah. Mending kita ngomong apa adanya saja. Misalnya, jangan bohong soal modal. Temen nawar, kita bilang, wah ini modalnya belum dapet, padahal dapet. Mending kita sampaikan apa adanya, maaf belum boleh ya. Emang berapa sih modalnya? Rahasia. Mending begitu daripada kita bohong. Baju dari Tanah Abang dibilang dari Hong Kong misalnya gitu. Nah ini nggak boleh. Kue bikinan temen ngomongnya bikinan sendiri. Padahal itu bikinan teman misalnya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh juga pembeli bohong. Baru sekali beli, ngomongnya apa? Mas, langganan mas, biar dapat murah. Jangan gitu. Mending kita apa adanya aja. Kalau cocok insya Allah langganan deh, insya Allah. Daripada terus kita ngaku-ngaku udah langganan, padahal baru sekali beli. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Itu kejujuran yang mesti kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah kalau kita jujur maka Allah akan berkahi kita. Semoga Allah berkahi kita semua ya. Amin Allahumma amin insya Allah. Dan tidak hanya itu, bahkan orang yang terbiasa dalam kejujuran itu, dia akan diantarkan oleh Allah kepada surga. Karena jujur itu dalam hadis Bukhari Muslim, itu akan mengantarkan seseorang itu pada berbuat baik, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang dengan izin Allah ke dalam surga. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud juga dijanjikan oleh Nabi, rumah di bagian tengahnya surga kalau yang bersangkutan mau meninggalkan dusta sekalipun dia sedang bercanda. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian spirit Ramadan yang lain selain jujur apa? Sabar. Jadi selama berpuasa itu kita dilatih untuk berlaku sabar. Karena puasa itu bahasa Arabnya saum. Saum itu asal katanya soma yasumu, sauman. Artinya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Dan sabar itu substansinya sama, menahan diri. Jadi sabrun itu diantara maknanya adalah menahan diri tadi. Jadi substansi puasa sama sabar itu sama, yaitu menahan diri. Makanya terus kemudian spirit Ramadan ini mesti kita kembangkan terus terkait dengan sabar ini, agar bagaimana setelah Ramadan pun kita juga terbiasa dalam pengendalian diri. Maka dalam Islam itu, orang yang bersabar itu tidak harus kehilangan sisi kemanusiaannya, di mana mungkin bersedih, mungkin marah, mungkin menangis. Yang terpenting adalah semuanya terkendali. Jadi yang terpenting semuanya apa? Terkendali. Karena intinya tadi, pengendalian diri tadi itu. Maka kalau sedih, kalau nangis, jangan sampai meratap. Inti meratap itu apa? Tidak ridho dengan takdir Allah. Jangan sampai tidak ridho dengan takdir Allah.
Tapi yang ada adalah harus kita terima kenyataan itu dengan sabar dan atau bersyukur. Sedih mungkin, nangis mungkin, tapi jangan meratap. Yang intinya satu, meratap tadi apa? Tidak ridho dengan takdir Allah. Berat mungkin, tapi mau ngapain lagi kita? Mau teriak-teriak juga tidak akan menyelesaikan masalah. Apa terus kalau kita teriak kalau sakit jadi sembuh? Kan tidak. Apa terus kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah terus melawan Allah, apakah lantas kalau kemudian miskin jadi kaya? Atau kalau punya hutang terus lunas? Kan tidak. Apakah terus kalau dia punya masalah terus selesai masalahnya? Kan tidak. Mending dia bersabar. Sedih mungkin, nangis mungkin, tapi jangan meratap. Seorang muslim yang bersabar itu mungkin marah, tapi dia tidak akan marah-marah. Kenapa? Karena marahnya itu terkendali. Jadi seorang muslim yang bersabar itu mungkin marah, tapi dia tidak akan marah-marah. Kenapa? Karena dia terbiasa mengendalikan diri tadi itu. Maka orang yang bersabar itu mungkin marah, tapi dia tidak akan marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah itu marahnya terkendali, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Sementara kalau kita bicara tentang marah-marah, berarti marahnya nggak terkendali. Kenapa? Karena marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, dan marahnya nggak ngasih solusi. Maka sering saya ceritakan contoh marahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu saat Nabi dapat laporan bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an itu salat Isya menjadi imam bagi satu kaum salat Isya, dan beliau menjadi imam bagi kaum itu rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kebayang nggak? Surah Al-Baqarah rakaat pertama babat habis. Bisa berapa lama itu? Maka makmumnya heboh dan dilaporkanlah beliau kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kemudian? Nabi panggil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan beliau tanya secara baik-baik, tabayun terlebih dahulu, menunjukkan bahwa beliau itu marahnya nggak pakai amarah. Orang kalau marahnya pakai amarah, orang yang masih jauh, belum jelas di mana kita harus marah, kita udah begini. Kenapa coba? Karena kita marahnya pakai amarah. Tapi kalau kita nggak pakai amarah, orangnya datang, Nabi nggak langsung marah. Kata Nabi, udnu, sini mendekat. Dan Nabi tanya baik-baik. Berarti Nabi tabayun, nggak langsung marah. Berarti beliau marahnya nggak pakai amarah. Nabi tanya baik-baik. Betul kamu semalam sholat berjamaah bersama kaum kamu. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kalau bahasa kita. Begitu dijawab benar ya Rasulullah. Begitu jelas di mana beliau salah, di situ beliau marah. Begitu jelas di mana Mu'ad bin Jabal salah, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini, wahai Mu'ad? Jadi marahnya beliau itu tanpa amarah. Marahnya terus fokus, gak kemana-mana marahnya itu. Kalau bahasa kita ukamakal, di belakang kamu itu Mu'ad ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, ada yang punya anak kecil. Kalau bahasa kita Nabi menyarankan bahwa ya baca surah Sabih Isma Rabbikal A'la gitu, jangan Al-Baqarah. Terus ngasih solusi. Apa solusinya? Kalau kamu mau lama sholatnya wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Nah, jadi kalau kita bisa marah seperti itu, marahlah. Karena itu marahnya orang-orang yang bersabar. Karena itu adalah marahnya orang-orang yang bersabar. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya nggak ngasih solusi. Orang kalau marahnya pakai amarah tadi, belum jelas di mana dia harus marah, dia marah-marah aja bawaannya. Kenapa? Karena fokusnya pada pelampiasan kemarahan. Terus kemudian nggak fokus. Itu binatang seragunan bisa diabsen semua. Dan sudah bisa membayangkan ya bagaimana kalau yang absen binatang di Ragunan itu adalah orang Jawa Timur. Itu tanya sama Bu Indah itu gimana itu. Yang keluar apa saja itu. Kalau orang Belanda yang aksen mungkin kurang fasih. Tapi kalau orang Jawa Timur kan tahu sendiri itu. Saya nggak tahu kalau orang Padang Butis gimana itu marahnya itu. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, nggak fokus marahnya. Itu kalau orang yang nggak sabar. Terus nggak ngasih solusi.
nggak ngasih solusi. Jadi adanya kenapa? Karena adanya cuma menumpahkan kemarahan-kemarahan. Itu seperti itu. Itu sabar. Nah, kalau kita istiqomah dalam kesabaran, insya Allah Allah akan anugerahi kita kemenangan. Baik sebagai pribadi, keluarga kecil, keluarga besar, atau komunitas. Itu kalau kita mau bersabar, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejarah mencatat, ini sejarah mencatat, kaum muslimin itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika salah satunya hilang, apalagi dua-duanya hilang, kaum muslimin kalah. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaklah kaum muslim itu pertama dia harus bersabar, yang kedua harus bertawakal hanya kepada Allah. Contoh, ketika kaum muslimin kehilangan kesabaran mereka saat kapan? Perang Uhud. Karena tidak sabar menunggu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam catatan sejarah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Terus kemudian yang kedua saat perang Hunain, ketika kaum muslimin sempat kehilangan, ada sebagian kaum muslimin maksudnya yang sempat kehilangan rasa tawakalnya hanya kepada Allah. Saat itu pasca Fathu Mekah ada dua wilayah yang belum takluk, namanya Hunain dan Taif. Nabi berencana ingin menaklukkan Hunain terlebih dahulu. Nabi membawa pasukan 12.000 pasukan. Di antara pasukan Nabi itu ada yang ngomong dan Nabi nggak suka ini. Dengan perkataan Nabi nggak suka. Apa perkataan mereka? Itu nanti diabadikan dalam surah At-Taubah ayat 25-26. Kalau bahasa mereka mengatakan kurang lebih, dulu kita jumlahnya kecil, kita menang. Apalagi sekarang kita jumlahnya besar, kita pasti menang. Itu Nabi nggak suka itu. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengandalkan Allah, tapi mengandalkan kekuatan jumlah pasukan. Dan kita tahu dalam perang Hunain, kalau yang pernah baca sejarah, itu kaum muslimin hampir kalah. Hampir kalah itu. Di tengah-tengah hampir kalah itu, diceritakan dalam Al-Quran tadi, di At-Taubah 25-26 itu ya, di tengah-tengah hampir kalah itu, mereka bertobat minta ampun kepada Allah. Dan kembali bertawakal hanya kepada Allah. Begitu bertobat dan bertawakal hanya kepada Allah, keadaan di balik kaum muslimin menang. Makanya saya ulang ya, kita sebagai pribadi, keluarga, kita bicara dalam skup yang kecil saja, kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, berhadapan dengan siapapun, asalkan pertama kita bersabar. Saya ulang ya, bersabar. Dan inti sabar tadi apa? Pengendalian diri. Jadi orang sabar itu boleh marah, tapi marahnya harus terkendali. Boleh sedih, boleh menangis, tapi harus terkendali. Semuanya harus terkendali, karena substansi dari kesabaran adalah pengendalian diri tadi itu. Kemudian yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Jangan mengandalkan selain Allah, andalkan Allah saja. Jangan bahwa kita berproses dengan negosiasi, dengan berusaha menjalin silaturahim kerjasama, silahkan, tidak ada masalah. Tapi tetap tawakal hanya kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Maka siapapun yang kita hadapi, insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah. Makanya pegang baik-baik, sabar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan penuh itu kita dilatih untuk bertawakal, bersabar. Maka diharapkan setelah ini dan kedepannya terus kita lebih bisa mengendalikan diri kita dalam hal ini. Itu seperti itu. Nah, di antara hal yang menjadi spirit Ramadan yang perlu kita istiqomahkan terus setelah Ramadan ini, di antaranya apa coba? Kepedulian pada sesama. Karena kita tahu ya, selama bulan Ramadan itu tingkat kepedulian kaum muslimin terutama kepada sesama itu sangat tinggi sekali, terutama yang berharta, yang punya sifat dermawan, itu pasti lebih. Tapi terlepas dari dermawan atau tidak dermawan, memang di dalam Ramadan itu ada satu syariat yang khusus, itu hukumnya wajib, dan itu khusus sepanjang bulan Ramadan sampai dengan 1 Syawal sebelum salat Id. Apa itu? Zakatul fitri, zakat fitrah, yang intinya adalah kepedulian kepada sesama tadi. Dan banyak juga orang yang dengan sengaja mengambil momentum Ramadan untuk mengeluarkan zakat malnya. Maka ketika seseorang itu
sudah dilatih di dalam bulan Ramadan untuk terbiasa peduli pada sesama, itu diharapkan kita ini terus istiqomah ke depan itu untuk terus peduli pada sesama. Karena ingat, dalam Islam di antara syarat kemuliaan itu adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Saya ulang ya, ingat, dalam Islam di antara syarat kemuliaan itu adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112 itu. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Makanya kalau ada orang hanya sibuk membangun hubungan baik dengan Allah saja tapi tidak dengan sesama, dia tidak mulia. Sebagaimana kalau ada orang hanya sibuk membangun kebaikan dengan sesama tapi tidak dengan Allah, itu juga tidak mulia. Jadi harus dua-duanya. Dengan Allah dia harus baik, dengan sesama dia juga harus baik. Itu syarat kemuliaan dalam Islam. Makanya hati-hati dengan tipu daya iblis ya. Ada orang sibuk dengan sholatnya, lupa dengan zakatnya. Padahal dia mampu. Ini tidak mulia orang seperti ini. Atau sibuk membantu sesama tapi tidak sholat, itu juga tidak mulia. Dalam Islam harus dua-duanya. Dengan Allah kita harus baik, dengan sesama kita juga harus baik. Karena di antara syarat kemuliaan adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Makanya di surah An-Nisa, surah ke-4, An-Nisa, surah ke-4 ayatnya ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini pertama bicara hak Allah, yang hubungannya berbuat baik hanya kepada Allah. Tapi Allah nggak cukupkan di situ. Kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk orang tua kita adalah mertua kita. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, termasuk orang tua adalah mertua. Jadi nggak cukup hanya sholat aja, nggak cukup, tapi harus berbakti pada kedua orang tua dan mertua. Tidak cukup hanya orang tua dan mertua, kata Allah, wabil walidain ihsana wabidil qurba, termasuk kepada karib kerabat. Karib kerabat itu yang hubungannya dengan kita secara langsung, misalnya paman, bibi, paklik, buklik, pakde, bude, sepupu, keponakan, dan seterusnya, kakak, adik, dan seterusnya. Itu karib kerabat. Termasuk dalam kategori karib kerabat kita adalah karib kerabatnya pasangan kita. Jadi aslinya pasangan kita kan orang lain. Begitu kita menikah, maka semua karib kerabatnya pasangan kita itu menjadi karib kerabat kita juga. Jadi mereka masuk dalam prioritas yang mesti kita berbuat baik kepada mereka. Jadi jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada karib kerabat. Makanya saya sering sampaikan hati-hati. Jangan sampai kita ini bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Kakak, adik miskin tidak pernah dibantu. Jadi harus dibantu. Nah ini diantara hal yang perlu kita cermati terkait dengan wabidil qurba wal yatama. Kita harus peduli kepada anak-anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Terus wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Sebagian ulama mengartikan tetangga dekat, tetangga jauh itu yang seiman maupun yang beda iman. Karena dalam Islam ketika kita bicara berbuat baik pada sesama itu tidak melihat agama. Saya ulang ya, dalam Islam ketika kita berbuat baik pada sesama itu kita tidak melihat agama. Kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah kita bilang lakum dinukum waliyadin. Ini agama saya, itu agama kamu. Ya, masing-masing saja dengan keyakinan yang kita tidak mungkin campur adukkan.
Tapi dalam masalah muamalah, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah yang hubungannya dengan sesama, terutama dalam hal membantu sesama, itu Islam tidak melihat agama. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, itu dalam Islam diantara tafsirnya adalah baik yang seiman maupun yang beda iman. Wal jari dzil qurba wal jari junub wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Mungkin kita punya teman seperjuangan dulu, atau teman yang pernah sekolah bareng sama kita dulu, atau teman sepengajian. Kita harus peduli untuk membantu mereka kalau mereka punya atau membutuhkan bantuan kita. Pokoknya ada kepedulian lah. Itu seperti itu. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Wama malakat aimanukum, kalau dulu maknanya budak ya. Dalam konteks kekinian mungkin pembantu rumah tangga kita lah. Kita mesti peduli pada mereka. Jangan sampai pembantu kita punya masalah kita nggak peduli. Misalnya satu saat pembantu kita datang waktu-waktunya kerja kok wajahnya ditekuk-tekuk, kita tanya, kamu kenapa, Bi? Enggak, Bu, nggak ada apa-apa, Bu, cuman adik mau sekolah, mau beli seragam belum ada uang. Misalnya. Dan kita lagi ada rizki misalnya lebih. Peduli pada mereka. Jadi peduli pada mereka itu bagian dari berbuat baik pada sesama yang Allah prioritaskan dalam ayat ini. Nah, begitu kita berbuat baik pada sesama tadi itu, puncaknya Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Jadi jangan sombong kalau kita bisa bantu banyak orang, bisa membantu orang tua kita, bisa membantu mertua kita, bisa membantu saudara kita, bisa membantu banyak orang, jangan sombong kata Allah. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Tapi bersyukurlah pada Allah. Kenapa? Karena kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Makanya jangan sombong. Tapi bersyukurlah pada Allah. Nah, karena alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kau izinkan hamba untuk bermanfaat bagi banyak orang. Karena ingat ya, kita ini bisa bermanfaat karena diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, kita tidak akan bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Saya ulang ya, kalau saat ini kita bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Karena kalau izin manfaat itu Allah cabut, kita langsung tidak bermanfaat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya pernah diundang oleh jamaah di daerah Jati Bening Real Estate. Jati Bening Real Estate itu, Jati Bening Estate apa namanya ya? Jadi yang di Jati Bening itulah pokoknya. Itu tasyakuran menempati ruko baru. Saya diceritai di situ itu. Jadi dulu suaminya ini orang sukses lah. Dalam usahanya itu orang sukses. Suatu saat suaminya ini jatuh bangkrut. Akhirnya yang bangkit itu istrinya. Bermula dari jualan nasi uduk gerobak. Berjualan nasi uduk gerobak, omsetnya per bulan satu gerobak itu 12 juta. Dengan izin Allah itu beliau bisa beli ruko baru. Artinya gini, tadinya suaminya yang berjaya, begitu izin manfaat suaminya Allah cabut, bangkrut usaha suaminya, yang bangkit istrinya. Maksud saya gini, keadaan itu bisa dibalik begitu oleh Allah. Kebayang nggak? Ini untungnya suaminya baik ya. Andaikan suaminya ini dulu juahat misalnya. Andaikan suaminya dulu juahat sama istrinya. Terus keadaan dibalik oleh Allah seperti itu. Gimana kalau seandainya kemudian keadaannya seperti itu? Pasti suami ini pasti sangat malu sekali. Atau bisa jadi sangat, ya pokoknya sangat tidak enak sekali kan. Dan bayangkan kalau seandainya istrinya juga juahat terus membalas kejahatan, tambah gak karu-karuan. Tapi dalam konteks zaman tadi enggak, orangnya baik, alhamdulillah. Suaminya ya baik, istrinya. Sehingga ketika terjadi keadaan seperti itu ya semuanya tetap baik-baik saja. Di Jogja itu ada seorang profesor. Saat itu akhir tahun 90-an. Beliau itu hampir setiap bulan bukunya terbit. Jadi penulis produktif beliau. Satu saat, kalau bahasanya anak-anak mahasiswa saat itu, saraf belakang beliau itu kepelintir. Kalau bahasanya anak-anak muda saat itu, saya nggak tahu istilah kedokterannya apa. Saraf belakangnya kepelintir.
itu jangankan anak istrinya, bahkan jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya pun dia lupa. Jadi tadinya beliau sangat bermanfaat sekali. Begitu saraf belakangnya kepelintir, langsung tidak bermanfaat. Artinya kalau Allah cabut izin manfaat itu langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Walaupun tahun 2001, yang saya tahu ya, dengan izin Allah beliau sembuh. Dan walaupun tidak seproduktif sebelumnya gitu. Nah, jadi saya ulang ya, kalau saat ini kita bermanfaat bagi banyak orang, tolong jangan sombong, tapi bersyukurlah pada Allah. Karena kita ini bermanfaat karena diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Kita bermanfaat bagi pasangan kita, bermanfaat bagi anak-anak kita, bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Jangan sombong. Karena izin manfaat itu bisa Allah cabut sewaktu-waktu, dan itu saya ulang mudah. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian saya juga mungkin pernah saya ceritakan di kajian-kajian kita ya, tentang saat saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN itu ya. Tidak ada cerita seseorang itu berdoa. Doanya ini gini, ya Allah tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Ya Allah tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Terus imam masjid itu nanya, Pak, doa sampean itu aneh. Kok minta dipakai lagi oleh Allah, itu maksudnya apa? Beliau mengatakan, Ustadz, saya ini punya mobil banyak, punya sopir banyak. Mobil saya, sopir saya, itu sering dipakai untuk membantu Ustadz, kiai, ulama untuk berdakwah di Jakarta ini, Ustadz. Nah, tapi sudah 3 bulan ini, tidak ada satu mobil saya pun yang kepakai. Tidak ada satu sopir saya pun yang kepakai, Ustadz. Mau kita jemput kiainya, kena macet, dijemput orang lain terlebih dahulu. Kadang mau kita jemput sopirnya nggak ada, kadang mau kita jemput mobilnya yang nggak ada. Kadang mau kita jemput mobilnya rusak. Pokoknya selama 3 bulan Ustadz, nggak ada satupun mobil saya yang kepake. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi Ustadz. Maka saya berdoa pada Allah, ya Allah tolong pakai lagi dong saya, ya Allah tolong pakai lagi dong saya, ya Allah. Itu selang berapa bulan kemudian, siapa itu? Imam masjidnya ngomong sama saya, Alhamdulillah Ustaz sekarang udah dipakai lagi sekarang Ustaz, Alhamdulillah udah dipakai lagi. Nah jadi ini penting saya sampaikan, bukan apa-apa, supaya kita ini paham bahwa kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kalaupun kita sekarang bermanfaat itu karena kita diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat, dan itu patut kita syukuri, jangan menjadi kita sombong. Sudah hampir jam 3, tapi intinya gini ya, kalau kita sudah berusaha untuk istiqomah tadi itu, paling enggak kita tercatat sebagai orang yang telah berusaha untuk bermujahadah tadi ya, berjuang. Kalau bisa sambil lari ya lari, nggak bisa sambil jalan, bahkan sambil ngesot pun juga kita jabarin. Yang penting tadi, rumusnya tadi, bengkok segera diluruskan, putus segera disambung, jatuh segera bangun, kotor ya segera mandi. Insya Allah kita akan dijamin oleh Allah dalam tadi surah Al-Ankabut ayat 69. Ya, dan dihibur oleh Allah dengan tadi surah ke-41 ayat 30 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Monggo kalau ada. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Tanya Ustaz. Enggak Bu, silakan Bu. Boleh. Catatan saya Pak Ustaz, tadi tentang istilah istiqomah kan dari Anissa berapa ya Pak ya, yang hubungannya dengan khawaf tadi Pak. Betul yang pertama, terus yang kedua tentang ini enggak Pak, Ali Imran berapa sih Pak yang tadi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya? Ya. Yang pertama tadi An-Nisa ayat 34. Lebih tepatnya di An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang kedua Ali Imran ayat 135. Tentang ciri orang yang bertakwa. Yang diantara cirinya adalah orang yang bertakwa itu ternyata juga mungkin berbuat dosa gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Silakan yang lain. Monggo, yang lain kalau ada.
Tanya, protes, marah boleh. Bertanya pasti beri kesempatan. Ayo teman-teman. Oh, Oh, saya tanya lagi. silakan. Enggak, yang lain dulu. Jadi saya tanya Pak Subhan. Silakan Butis. Silakan. Saya pernah baca ya, tapi lupa istilahnya Pak Subhan. Menolong sesama atau menolong saudara dengan cara zalim itu apa ya istilahnya Pak Subhan ya? Itu kan nggak boleh ya menolong saudara tapi caranya zalim. Contohnya gimana ya? Kalau saya boleh tahu sedikit gambarannya. Secara eksplisitnya menolong seseorang tapi cara menolongnya itu bertentangan dengan agama Islam. Mungkin gini Bu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kan Iya. ada istilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di Al-Maidah itu ada ayat yang mengatakan saling tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam hal permusuhan dan dosa dan permusuhan. Saya ulang di Al-Maidah, ntar saya buka dulu ayatnya biar jelas ya. Di Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu di surah Al-Maidah surah ke-5 ayatnya ayat 2. Jadi, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi memang betul dalam hal menolong sesama pun itu ada ilmunya sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada orang minta tolong kepada kita, yang kita tahu arah pertolongan kita akan menjadikan yang bersangkutan itu akan semakin durhaka kepada Allah, maka tentu maka bantuan kita itu tentu tidak baik baginya. Kenapa? Karena itu akan menjadikan dia semakin dolim. Contoh gini, ini kalau dalam fikih Butis ya. Contoh gini, di dalam fikih itu ada pembahasan tentang hutang piutang. Dalam fikih itu ada pembahasan hutang piutang. Kita punya saudara, misalnya naudzubillah, yang gaya hidupnya itu boros. Jadi gaya hidupnya itu boros. Suatu saat dia datang kepada kita mau pinjam uang untuk menyalurkan naluri keborosannya itu. Nah, karena dengan dalih menolong, kita menolong. Padahal kita tahu kalau kita tolong nanti ini ujung-ujungnya dia akan berlakunya tidak baik dengan uang yang kita perbantukan kepada dia. Maka dalam fikih Islam itu orang yang menghutangi orang yang seperti itu malah bisa berdosa malah. Jadi maunya kita nolong malah kita dapat dosa itu. Itu seperti itu. Ya itu yang saya maksud Pak Ya. Subhan. Nah, Maksudnya tuh kita menolong sesama tadi tapi malah jatuh ke zaliman gitu. Ya. Orang yang kita tolong gitu. Ya, itu istilahnya apa saya tidak tahu, tapi yang pasti itu namanya kalau di Qur'annya tadi, janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan tadi itu. Makanya tadi ketika kemudian berarti kita yang menolong tadi pun juga sebenarnya bisa terjatuh jadi tidak baik juga ya. Iya, betul. Kalau kita mencoba surah Al-Maidah ayat 2 tadi itu, makanya apa-apa ada ilmunya. Termasuk menolong itu juga ada ilmunya. Itu seperti itu. Ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Sami-sami. Silakan yang lain kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya Bu, monggo silakan. Ya, aku mau tanya, kalau kita mau menolong orang itu gimana caranya supaya ini orang tolong, juga kita ada lebih kemungkinan bahwa orang ini jadi agak mau berusaha gitu, gimana ya? Ya, kita ini kurangan gitu, tapi kita juga nggak mau dia jadi orang yang
malah gitu anak alhamdulillah saya jadi ini kan tolongin lagi tadi bikin duit lagi. Ya, saya paham. Ya, saya paham. Gini. Ya, saya paham. Jadi gini, saya ditanya orang dengan pertanyaan yang serupa. Jadi gini, saya itu punya jamaah, punya adik laki-laki. Jamaah saya itu punya adik laki-laki. Orangnya itu pemalas sekali. Akhirnya suatu saat kata kakak-kakaknya, coba dia suruh nikah. Siapa tahu kalau nikah dia mau kerja. Begitu nikah ternyata masih malas juga. Yang kerja akhirnya yang kerja istrinya. Kata kakak-kakaknya, coba suruh punya anak. Siapa tahu nanti kalau punya anak dia tanggung jawab. Ternyata punya anak masih malas juga. Terus akhirnya kakak-kakaknya sepakat, sudah kita patungan aja tiap bulan bantu dia. Mau gimana lagi, bagaimana dia ada saudara kita, kata dia begitu. Nah, maka bagaimana yang seperti ini? Saya mau sampaikan begini, Bu. Ini rumus dasar ya. Di dalam Islam itu, kalau kita membantu seseorang dengan bantuan yang sifatnya produktif ya, produktif dalam bentuk modal usaha misalnya, itu batasnya itu 3 kali. Bu. Jadi kalau ibu misalnya peduli dengan saudara ibu tadi misalnya gitu ya, oke lah kita bantu permodalan usahanya, kita kasih dia modal usaha nih supaya dia bisa usaha, kita kasih modal usaha supaya dia, atau kita kasih jalan dia supaya dia bisa bekerja misalnya. Ketika kita kasih modal usaha sekali kok bangkrut, kalau ibu mau bantu lagi silakan yang kedua kalinya. Kita kasih lagi nih modal usaha. Tapi memang dasar mentalnya dia buruk, bangkrut lagi. Oke, itu yang kedua. Kalau ibu masih cukup bersabar, bantu untuk yang ketiga kalinya kalau ibu mau tapi. Begitu kita bantu yang ketiga, kok dia masih gagal juga karena mohon maaf dasar mentalnya yang buruk. Maka kalau dalam fikih Islam cukup pada orang yang itu cukup. Jadi nggak usah dibantu modal lagi. Nah, terus bagaimana kalau dia kerabat kita? Ya sudah, kasih makan aja udah. Kasih sekedarnya aja udah. Ya mau gimana lagi, Bu? Dia kerabat kita. Dulu di masa Nabi ada seorang sahabat yang ngeluh sama Nabi. Ya, dia ngeluh sama Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya capek bantu saudara saya terus ini." Nabi mengatakan, "La'allaka turzaqu bih." Bisa jadi rezeki kamu karena kamu bantu saudara kamu itu. Walaupun konteks membantunya karena untuk mencari ilmu ya saat itu ya. Nah, jadi makanya terus saya mau sampaikan, ya anggaplah saudara kita yang mohon maaf pemalas tadi itu misalnya mohon maaf ya, yang kita bantu dengan bantuan yang sekedarnya dari kita itu sebagai ladang amal kita. Karena batas membantu secara produktif itu ya cuma 3 kali itu. Karena kalau selebihnya itu kita suruh bantu yang lain saja. Kenapa? Karena di antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita kasih bantu modal lebih dari 3 kali, padahal yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi dibantu, ya berarti kan sudah nggak ada manfaatnya. Mending kita bantu yang lain yang bisa kita berdayakan ekonominya. Untuk yang saudara kita tadi itu, ya udah kita bantu aja secara ekonomi yang sifatnya konsumtif. Kenapa? Karena produktif pun mereka juga nggak bisa seperti itu. Saya kira itu Bu ya. Allah alam bisawab. Jadi kalau misalnya kita mau bantu ya udah ya sekedarnya aja, kasih aja sekedar ya ini buat makan buat anak-anaknya gitu. Kalau mau bayarin uang sekolah anaknya langsung ke sekolahnya aja, jangan ke orangnya, nanti jadi pulsa, jadi paket data. Iya itu sudah dilakukan, ini kan kita tahu banget ya bos. Betul ya sudah dilakukan, jadi warga akhirnya mau sepakat gitu untuk betul ya udah sekolah dibayarin tapi langsung dibayarin. Betul. Ya belum itu akhirnya ya itulah maksudnya ya udah jadi kayak sebenarnya kayak ya udah akhirnya dia benar-benar kayak ngandelin aja gitu kan sebagainya. Iya. Karena bapak-bapaknya yang model begitu banyak Bu. Muter itu ya kayak mana? Monggo silakan yang lain kalau ada. Sami-sami. Monggo silakan kalau ada.
Oh, tidak ada ya? Jelas semua udah? Atau tidak jelas semua? Ngantuk apa yang lainnya Ustaz? Ustaz hari ini kayaknya terlalu ini tidak ada bercandaan sedikit gitu. Serius Pak? Iya, karena online itu bingung kali mau. Saya juga mau bercanda kan nggak ada sambutannya gitu loh maksudnya itu. Terus saya lagi kurang nakal juga ini. Tapi kajiannya padat loh hari ini. Kita padat banget. Iya, gue lihat istiqomah tadi dari hikmah dari Ramadan yang perlu kita ambil, kejujuran, kesabaran, kepedulian. Ya. Pak, yang dimaksud dengan kelengkapan imani tadi kan sabar, syukur, dan tawakal pada Allah itu ya Pak ya? Iya, salah satunya itu. Kelengkapan imani itu Bu, itu merupakan buah dari iman. Nanti Bu Indah coba baca surah Al-Fat ayat 29. Iman yang baik, surah Al-Fat, surah ke-48, ayat 29. Di situ Allah membuat sebuah perumpamaan tentang iman itu seperti pohon. Jadi perumpamaan iman itu seperti pohon. Akarnya ke dalam. Ya, seperti pohon. Pohon itu kalau bagus, itu akarnya menghujam kuat Ke bawah. iya ke bawah. Sementara dahan-dahannya itu menjulang tinggi sampai tembus langit dan buahnya itu bisa dinikmati sepanjang masa. Nah, buahnya iman itu syukur, sabar, tawakal, ridho, dermawan. Nah, itu semua itu buah-buahnya iman itu. Yang itu bisa dinikmati sepanjang masa. Makanya orang-orang kalau imannya beres, imannya benar, itu ya dia akan merasakan buahnya iman itu yang seringkali disebut dengan istilah halawatul iman, manisnya iman tadi itu. Ya, saya kira itu. Allah alam bishawab. Apa itu? Pohon zakum. Itu pohon zakum itu pohon yang ada di neraka itu. Bukan, pohon zakum itu pohon yang ada di neraka. Yang buahnya itu seperti kepala setan itu kata Quran itu. Ya. Kalau di surga itu ada pohon namanya pohon jud, pohon dermawan. Pohon dermawan. Nah, itu ada pohon dermawan yang dahannya menjulur sampai ke dunia dan akan menarik siapapun yang dermawan untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah. Pak Subhan. Ya Bu. Ya Bu Tis. Tadi kan ada saya baru maksudnya semakin meyakinkan saya, dan sebagian besar orang mengatakan itu adalah bermanfaat kepada sesama yang dimaksud mereka itu sepanjang saya tahu, sependek saya tahu Pak, saya belajar di Pak Subhan, sependek saya tahu, saya dengar itu sesama itu adalah sesama Muslim. Tapi kalau secara ini nalar saya itu sesama itu maksud saya itu sesama makhluk ya, sesama manusia. Yeah, tapi Pak Subhan tadi setelah mengatakan itu semakin yakin saya berarti benar sesama manusia. Betul. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi manusia Muslim saja, tapi bahkan bagi orang-orang yang di luar Islam, bahkan seluruh makhluk dalam hal ini. Itu Nabi. Kan Nabi itu rahmatan lil alamin. Itu di surah Al-Fat juga itu, di surah ya sami-sami.